Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Gumilang dengan NPM 247822024. Di sini saya akan melakukan lagi untuk hands-on untuk jaringan mata kuliah jaringan komputer 2, yang dimana kita akan melakukan hands-on untuk paket Tracer 9.3.3 ASRP konfigurasi guide. Nah, di sini saya akan download dulu, kita akan masuk ke Cisco-nya dulu yang udah saya download. Di apa sih ASRP sendiri tuh? Kita lihat dulu di. Oke, ini kita isi dulu nama. Sekarang masukkan kita ke doc. Nah, ini ada sebuah topologi dan ada di sini topologi sendiri ada switch, ada PC, ada router, ada internet, ada server. Dan juga ada addressing table yang berisikan IP dari setiap device-nya. Nah, jadi yang kita lihat dulu ada objeknya. Ini langsung saja saya translate. Jadi dalam paket reset ini tuh kita akan mempelajari cara mengkonfigurasi HSRP, yaitu Standby Router Protocol, yang dimana kita akan menyediakan perangkat default gateway redundan bagi host LAN. Setelah kita mengkonfigurasi HSRP, kita akan menguji konfigurasi tersebut untuk memverifikasi bahwa host itu dapat menggunakan gateway default gateway redundan jika perangkat gateway ini tidak tersedia. Jadi yang pertama kita konfigurasi HSRP router, konfigurasi HSRP standby router, dan verify HSRP operation. Nah, ini ada background atau skenario-nya. Jadi kita akan yang intinya sih, jadi kita akan mengkonfigurasi HSRP pada router 1 dan router 3 yang berfungsi sebagai gateway default ya, untuk host di LAN 1 dan LAN 2. Saat mengkonfigurasi HSRP, kita akan membuat virtual gateway yang menggunakan default gateway, menggunakan IP dari default gateway untuk host di kedua LAN. Jika salah satu router gateway tidak tersedia, router kedua akan mengambil alih menggunakan IP default gateway yang sama dengan digunakan router pertama, karena dia selain itu dikonfigurasinya dengan alamat IP gateway virtual sebagai default. Host akan mendapat konektivitas ke jaringan jarak jauh setelah HSRP menggantikan router. Kita langsung saja masuk ke yang pertama. Kita akan verify connectivity dengan cara trace the path to the web server dengan cara tracer. Kita masuk ke PCA, habis itu kita akan tracer, masuk ke command prompt, masuk tracer, terus kita masukkan IP dari iNet sendiri, yaitu 209.165.200.226. Oke, kita lihat sini dia masuk dari IP router berapa. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi di sini tuh use the device path from PCA to the web server, use address table to determine device name. Jadi perangkat mana saja yang dilewati saat kita melakukan reset dari PCA ke web server. Jadi yang pertama ada 192.168.1.1, yaitu kita menggunakan router 1 untuk ke dari PCA atau ke router 1 dulu, habis itu lanjut ke router 2 dengan 10.1.2, habis itu lanjut ke iNet sendiri, yaitu 1.100. Itu baru masuk ke DNS server. Nah, kita akan melakukan juga repeat step 1 in from dari PCB. Jadi di PCB itu melewati alamat mana, IP mana saja untuk sampai ke iNet sendiri. Nah, kita akan melakukan tracer, habis itu masukkan IP iNet sendiri, IP server atau IP iNet 165.200.226. Jadi setelah itu kita lihat dia dari mana saja sih untuk nyampe ke iNet ini, untuk nyampe ke servernya sendiri. Oke, yang pertama dia melewati router 3 dengan 192.168.1.3. Habis dari router 3 dia masuk ke
router 2 dengan 10.1.2 baru dia nyampe ke iNet-nya sendiri, habis itu masuk ke web server. Nah, setelah itu kita akan verify connectivity. Kita akan step 3 observer the network behavior when R3 become available. Jadi ketika kita menghapus dari toolbar dari menghapus ini kabel dari R3 ke S3, apakah PC bisa melakukan tracer itu sendiri karena jalurnya kan kita hapus. Apa dia bisa nyampe ke iNet-nya atau ke web server itu sendiri? Jadi dia RTO ya. Ini pasti masih RTO sampai awal, kita ulangin saja. Jadi kenapa dia RTO? Karena kita tuh sudah merusak jalurnya, jalur dari PCB buat ke web server itu sendiri, dari S3 ke R3 itu sendiri. Nah, oke, jadi nggak bisa ya, dia nggak bisa nyambung ke web server. Nah, sekarang kita akan benarkan jalurnya sendiri, kita pakai kabel yang ini, kita masuk ke switch 3, kita masuk ke gigabit ethernet 02, habis itu ke sini gigabit 0/0. Itu langsung kita cepatkan saja biar. Nah, setelah itu kita akan di part 2 sendiri kita akan configure HSP active and standby router. Nah, jadi kita coba akan mengkonfigur HSP di R1 ya dengan cara interface. Kita enable, habis itu kita masuk configure terminal, habis itu kita interface G0/1, habis itu kita masuk standby version 2. Setelah kita masukkan standby version 2, kita akan masukkan IP standby-nya sendiri. Standby 1 IP 192.168.1.254. Dan enter. Dia membuat grup, dan itu kita akan membuat desain aktif grupnya for HSRP grupnya dengan cara standby 1 priority 150. Habis itu kita akan standby 1 rem buat desirable the active router resume the role when it become available again. Loop rem. Setelah itu kita akan melakukan what is will has proprietary R3 when is add to RP1. Jadi 100 itu default value-nya sendiri. Nah, sekarang kita akan configure hal yang sama di R3. Repeat only step 1 dan step B above. Jadi kita hanya akan melakukan ulangi, hanya kita akan melakukan yang A sama B ini aja. Jadi yang CD-nya itu nggak usah. Nah, sekarang kita masuk ke R3. Kita enable, masuk ke config. Habis itu masuk ke interface G0/0. Habis itu masuk ke standby version 2. Jadi kita akan masukkan standby IP-nya. Standby IP 1 IP 92.168.1.254. Nah, habis itu kita akan verify HSP configuration. Kita bisa lihat sendiri, ini kita N aja, habis itu kita show standby. Kalian bisa lihat gigabit 0/1 tuh dapat di grup 1 version 2 dan state-nya itu aktif ya. Dan kita coba lihat lagi di R3 sendiri, and kita show standby.
dia sama masuk di grup 1 2 dan state-nya itu di standby. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini juga ada pertanyaan. Using the above which the active router di kita di R1 tuh kita lihat ada router mana yang aktif di R1 dan R2. Aktif routernya sendiri tuh ada di router 1 ya, yang aktif di ini status aktif. Nah, di R3 sendiri di router 3 tuh statusnya masih standby, nggak aktif berarti. Nah, terus what the MAC address for the virtual IP-nya sendiri? Itu ada di nih, MAC address-nya sendiri di 00 yang ini nih, F001. Nah, terus what is the IP address and priority standby router? Jadi IP address yang untuk buat standby itu ada di 19168, 1.3 dan priority-nya itu 100. Sekarang kita coba show standby brief. Ini aktif routernya, kita bisa lihat. Di R3 juga sama, kita show standby brief. Kayaknya lokal, virtual IP-nya pakai yang di router 1. Sekarang kita akan change the default gateway address to PC1, PCA, PCC, S1 dan S3. Kita akan merubah IP default gateway-nya menggunakan 192.168.1.254 yang ini, yang lokal. Nah, kita masuk dulu ke switch 1. Kita enable, masuk ke config terminal, kita ganti IP default gateway-nya dengan 192.168.1.254, enter. Habis itu kita juga lakukan di switch 3-nya. Enable, masuk ke config terminal, masukkan IP default gateway sendiri 192.168.1.254. Dan jangan lupa masukkan juga IP default gateway di PCA sama PCB. Ini kalian ganti default gateway-nya 254. Dan juga di PCB kita akan ganti IP default gateway-nya jadi 254. 254. Oke. Nah, sekarang setelah kita mengganti PCA dan PCB-nya, kita akan melakukan verify IP. Jadi kita akan ping PCA PCB-nya tuh ke web servernya sendiri. Nih IP ini, apakah berhasil ya? Coba kita akan ping 209.165.200.226. Oke, jadi berhasil nge-ping ke web server untuk PCA, untuk PCB sendiri. Coba kita akan coba. Ini kita akan tipik aja. Oke, berhasil juga untuk PCB, jadi berhasil. Nah, setelah itu kita akan open PCB dan kita akan reset lagi. Jadi from page use before, ini setelah kita configure dan berhasil ya. Terus yes terus dia tuh jalannya tuh pakai dari mulai yang router 1 ya, 10.1.1 yang sebelumnya menggunakan router berapa? Router 2 kalau nggak salah. Baru router 3 gitu. Nah, setelah itu
Mungkin itu saja untuk hands kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.